Baik, terima kasih. Shalom, selamat datang buat semua jemaat Tuhan di acara Sate Bergaps. Saat teduh bersama Getsemani, maksudnya gitu ya. Baik, sebelum kita sharing-sharing, kita mau saksikan dulu satu klip video pujian yang meneduhkan hati kita. Bisa nanti di tempat Bapak Ibu untuk dapat memuji nama Tuhan. Selamat mendengarkan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersenami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Bisa sambil nyanyi ya, Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu. Indah yang kau pikirkan tentangku,
Amin. Ya, pujian yang sangat indah ya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh bertemu secara online bersama-sama dalam acara yang kami namakan Sate Bergets, yaitu saat teduh bersama Getsemani, di mana kami mengingat setelah seharian kami beraktivitas, sebelum kami beristirahat, kami mau bisa ketemu, bisa saling menyapa, bahkan bisa sama-sama membaca firman-Mu untuk kami bisa memperoleh kekuatan, tuntunan, pimpinan, penyertaan, bahkan jawaban dalam hidup kami melalui firman-Mu. Walaupun kami masih sedikit, tapi kami percaya Tuhan akan tambah-tambahkan, supaya genaplah sukacita kami bisa saling bertemu satu sama lain dalam kasih Tuhan. Sementara kami masih belum bisa bertemu secara langsung. Ya Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan, untuk sesuatu yang menguatkan kami, Engkau boleh berbicara kepada kami melalui perenungan singkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu suara saya jelas ya, Pak Yudi, Cihani? Jelas, bagus. Nah, sip. Ya nanti ya. Ya nanti ya. Aduh, Elen, halo. Nanti ya sebentar ya. Diulang dulu. Baik, hari ini saya mau sharing aja sedikit yang ringan-ringan ya buat kita. Saya dapat ini juga waktu dengar saya kan ke pelabuhan terus ya, ke pelabuhan. Jadi ada dengar hamba Tuhan sharing-sharing ya kita juga bisa bagiin ya. Nah, hari ini saya mau bagikan topik judulnya jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Ya. Tapi enaknya kalau lagi kita ada yang bicara, kita mute aja dulu ya semuanya. Kita mute dulu, nanti baru setelah itu bisa buka sama-sama. Dari saya juga bisa, Pak Yudi, nggak usah dari saya juga bisa sih. Dari operator bisa. Ya. Oke, yuk kita buka kitab kita dalam Matius pasal yang ke-6. Ada Ersia, selamat datang, kami ucapkan ya, selamat bergabung. Selamat ketemu lagi, bisa tatap muka jarak jauh ya. Boleh dibuka kameranya Ersia. Oke, di Matius pasal 6 ayat 25 yuk. Saya akan bacakan aja buat kita semua. Matius 6 ayat 25 demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, shalom dulu, shalom nih Ersia, nah, sama Apu. Oke ya, nanti setelah ini kita sapa-sapa, boleh ya? Nah, kita bisa saling ketemu muka satu sama lain. Nah, jadi Bapak Ibu, perintah jangan khawatir itu adalah bukan dari saya. Mungkin saudara berkata enak aja lu ngomong begini lagi zaman sekarang ya kan. Omset lagi menurun, pengurangan tenaga kerja lagi gede-gedean, bahkan gaji ada yang sebagian saya dengar dipotong gitu ya bagian kerja. Enak aja kamu jangan khawatir. Tapi ternyata jangan khawatir ini adalah pernyataan dari Yesus sendiri gitu. Nah, kita mengerti kalau Tuhan ngomong ada sesuatu ngomong jangan, berarti ada sesuatu di situ. Misalkan saya ngomong sama anak saya kan sering ya sama yang kecil, jangan main listrik gitu ya. Berarti ada bahaya di situ. Betul ya? Terus kalau saya juga ingat kalau naik mobil gitu ya, anak saya masih kecil kan belum tahu, jadi suka tangannya atau kepalanya keluar gitu. Jangan keluarin kepala kamu gitu. Ya, tangan atau kepalanya dia suka lengong begini. Kenapa? Takutnya nanti ada motor ke lindes bisa potong kepala kamu kan begitu ya. Jadi ada bahaya gitu loh saudara-saudara. Kalau Tuhan ngomong jangan berarti ada sesuatu makna di situ, ada bahaya di situ. Nah ternyata kalau kita gali dalam firman Tuhan, ada minimal ada 4 bahaya dari khawatir. Jadi coba kita dengan cepat langsung buka aja dalam Amsal 12 ayat 25. Tuhan bilang jangan khawatir gitu ya. Kenapa? Karena ada bahaya di situ. Amsal 12 ayat 25 saya akan bacakan dengan cepat. Yang pertama adalah bahaya kekhawatiran. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik
menggembirakan dia. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Wow, ternyata kekhawatiran itu bisa membuat orang jadi lemah tubuh loh. Bisa bungkuk, ya kan? Coba lihat, beberapa kita mungkin udah agak bungkuk-bungkuk gitu ya. Mungkin karena khawatir. Walaupun nggak mesti ya, tapi bisa jadi karena khawatir. Karena khawatir itu jadi seperti beban gitu. Nah, berapa banyak kita dengar juga dokter-dokter bilang, Ibu, jangan banyak pikiran ya, gitu ya. Sakit lambung biasanya kan, itu karena khawatir gitu. Karena khawatir ternyata bukan hanya pengaruh secara psikis atau kejiwaan, tapi juga kita berkata secara fisik. Jadi yang pertama bahaya dari khawatir adalah kalau khawatir itu bisa menyebabkan kelemahan tubuh, bisa menyebabkan penyakit. Makanya kata Tuhan jangan khawatir. Amin. Itu yang pertama, bisa menyebabkan kelemahan fisik. Yang kedua, kekhawatiran ada di dalam Amsal 25 ayat 26. Bahaya kekhawatiran. Amsal 25 ayat 26. Dikatakan seperti ini, saya bacakan buat saudara. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan Tuhan. Wow, ternyata saudara, orang khawatir itu, Alkitab katakan hatinya menjadi cemar, hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi keruh. Dengan begitu dia nggak bisa jadi berkat. Amin. Tuhan katakan bahwa hati kita itu sumber segala sesuatu. Nah, kalau sumbernya ini udah kotor, keluarnya mengalirnya itu pasti kotor, nggak bisa jadi berkat. Gitu. Jadi ternyata orang khawatir itu, ya itu hatinya kotor di hadapan Tuhan. Ya, nggak bisa jadi berkat. Bagaimana bisa jadi berkat? Dia yang apa yang dia ucapkan pasti yang kekhawatiran dia, ketakutan dia, kecemasan dia, kekhawatiran dia, ya kan? Jadi nggak sesuatu yang menguatkan, pasti melemahkan. Gitu ya. Itu yang kedua, bahaya dari kekhawatiran. Kemudian kita juga baca lagi, sekarang dari perjanjian baru, kekhawatiran dalam Matius 13 ayat 22. Apa yang menyebabkan bahaya dari kekhawatiran? Matius 13 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ternyata saudara, bahaya kekhawatiran itu adalah dia akan mengakibatkan firman itu tidak berbuah. Kekhawatiran akan menyebabkan firman itu tumbuhnya menjadi mandek gitu. Jadi waktu dia mau tumbuh, dia dihimpit sehingga akhirnya nggak berbuah. Dan akhirnya hidup kita juga tidak berbuah karena kekhawatiran. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah semua bekerja oleh namanya dasar iman. Amin. Dasar iman, dasar yang disitulah kerajaan Allah bekerja. Iman dan kasih. Nah, jadi saudara-saudara, bahaya kekhawatiran adalah membuat kita tidak bertumbuh. Makanya ada orang kenapa yang nggak bertumbuh dalam ke gereja karena mungkin ada benih kekhawatiran yang menghimpit dia. Gitu ya, itu bahaya kekhawatiran. Kemudian selanjutnya kita baca juga dalam Lukas 10 ayat 41. Ini bahaya khawatir. Ini Tuhan yang bilang, ya, jangan khawatir. Saya akan bacakan dengan cepat Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sekali lagi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kekhawatiran nanti menyebabkan orang menjadi menyusahkan dirinya sendiri, ya. Karena ketakutan dia akan sesuatu hal, kecemasan dia akan sesuatu hal, dia menyebabkan dia jadi apa ya, mengandalkan diri sendiri. Akibatnya mengakibatkan dia menyusahkan diri sendiri. Ya contohnya misalkan ya soal hari depan gitu. Gimana ada yang orang wah harus buka toko pagi-pagi sampai larut malam, minggu juga buka gitu ya. Saya tidak bicara untuk kita tidak rajin ya, bukan itu maksudnya. Kita harus rajin, kita harus bekerja keras gitu. Tapi maksudnya orang yang wah sampai habis-habisan dia sampai mengorbankan kesehatannya, dia sampai mengorbankan bahkan nyawanya atau keluarganya gitu ya, karena kekhawatiran dia akan suatu hal gitu. Nah, saudara-saudara, itu 4 hal yang bisa saya sharing dari bahaya kekhawatiran gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke alasannya apa supaya kita nggak perlu khawatir. Apa alasan kita nggak perlu khawatir? Langsung dengan cepat kita buka dalam Matius 6 ayat 27. Kembali ke sabda Yesus ini.
Matius 6 ayat 27, kenapa kita tidak perlu khawatir, saudara-saudara? Mungkin hari ini ada yang mulai khawatir-khawatir gitu ya. Secara manusia kita bisa khawatir, tapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, saya akan bacakan bagi saudara, ya saudara juga bisa baca di tempat saudara ya. 3, 2, 1, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi ternyata kekhawatiran kita itu tidak menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran kita itu enggak membuat rekening saldo ATM kita bertambah, enggak membuat kita jadi tambah pinter, tambah keren, tambah enggak gitu. Enggak menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran adalah sesuatu yang ketakutan kita yang belum terjadi, dan ketika kita khawatir kita enggak dapat apa-apa gitu. Malah sebenarnya hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Gitu ya. Jadi alasan nggak perlu khawatir karena khawatir itu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Terus yang selanjutnya ada ayat 32. Kenapa kita nggak perlu khawatir? Ayat 32. Saya akan bacakan juga buat saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, perhatikan selanjutnya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ternyata alasan kedua adalah karena Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Amin. Bapak kita tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi nggak perlu khawatir. Jangan seperti orang yang tidak beriman dikatakannya. Yang wah gimana nih, kayaknya cemas atau segala macam. Kita punya Allah yang tahu segenap kebutuhan kita. Amin. Dia tahu hari depan kita. Tidak perlu saudara kendalikan segala sesuatu. Diizinkan Tuhan yang memegang hidup kita. Dia yang menuntun kita. Dia yang membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya terakhir adalah terus solusinya gimana kalau kita lagi khawatir? Pertama-tama tentu saja, yuk kita buka Filipi 4 ayat 6. Tapi saya khawatir, bro. Pak, saya khawatir nih. Gimana nih? Ini ada anak kuliahan ya. Hari depan gimana nih? Kuliah saya, nanti pelayanan saya gimana? Teman hidup saya gimana? Filipi 4 ayat 6 yuk kita buka. Filipi 4 ayat 6, ini solusi menghadapi kekhawatiran. Baca juga ya di tempat Bapak Ibu, saya bacakan juga. Filipi 4 ayat 6, demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama solusinya kalau khawatir, berdoa. Kalau khawatir, berdoa. Datang di hadapan Tuhan, berdoa. Ya, selanjutnya gimana? Yang kedua adalah Mazmur 55 ayat 23. Solusi dalam kita menghadapi khawatir. Mazmur 55 ayat 23. Oke, saya akan bacakan buat kita. Dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti orang benar bisa goyah nggak? Bisa ya. Ini dikatakan tidak selama-lamanya. Bisa goyah tapi nggak selama-lamanya. Jadi hari ini mungkin kita lagi goyah, lagi beban berat menghimpit kita. Nah, kita berkata pertama berdoa. Yang kedua serahkan khawatir kita di bawah kaki Tuhan. Kasih sama Tuhan, ini kekhawatiranku ini loh. Ini loh, aku cemas, aku ada ketakutan di sini. Nggak apa-apa. Itu manusiawi, tapi serahkan serahkan khawatir saudara di bawah kaki Tuhan. Yang terakhir tentu saja ayat emas buat kita Matius 6 ayat 33 yang kita sudah hafal dari kecil ya. Solusi menghadapi kekhawatiran yang pertama berdoa, yang kedua adalah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kalau udah diserahkan jangan diambil lagi ya, serahin aja sama Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Matius 6:33 akhirnya baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga tentu saja cari Tuhan lebih dahulu. Ya, cari kerajaan Allah lebih dahulu. Kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Yaitu renungan hari ini ya. Jadi jangan khawatir. Ada bahaya dari kekhawatiran. Pertama tadi kita belajar ada kelemahan fisik bisa terganggu,
Yang kedua, hidup kita, hati nurani kita jadi cemar, jadi keruh, gitu ya, dan itu tidak akan menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, hidup kita tidak berbuah. Yang keempat, kita menyusahkan diri dengan banyak-banyak hal. Ya gitu ya. Terus alasan supaya nggak perlu khawatir karena kekhawatiran itu nggak mendatangkan apa-apa. Ya, yang kedua, karena Bapa di sorga tahu. Solusinya gimana? Berdoa, menyerahkan, cari Tuhan lebih dahulu. Amin, puji Tuhan. Yuk kita doa. Sebenarnya saya kalau di sini rindunya kalau ada yang mau sharing doa boleh ya. Mungkin nggak mau didoakan gitu. Tapi kita berdoa saja. Haleluya. Terima kasih kami sudah sharing hari ini. Tuhan, di seri perdana Sate Bergets. Tuhan, Kau tahu keadaan kami. Mungkin kami hari ini mengalami kesesakan, kecemasan buat hari depan. Situasi yang sepertinya di luar kendali kami. Situasi di mana kami nggak bisa buat banyak hal. Tapi hari ini kami belajar, Tuhan Engkau ajarkan kami tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada bahaya dalam kekhawatiran itu. Kami mengerti kalau kami khawatir itu menjadi sumber penyakit dalam diri kami. Yang mungkin kalau kami khawatir, kami tidak bisa menjadi berkat yang menjadi seperti tujuan kami, Tuhan. Kami mengerti kalau kami khawatir, hidup kami menjadi susah banyak perkara. Dan bahkan firman itu tidak berbuah dalam hidup kami. Hari ini, Tuhan kami tahu juga bahwa kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa. Kekhawatiran tidak menambah hidup kami sehasta sedikit pun. Tidak menyelesaikan masalah kami. Kekhawatiran hanya justru melemahkan kami. Dan bahkan kami tahu bahwa Engkau yang lebih tahu dari semua kebutuhan kami, Bapa. Dan hari ini sesuai firman-Mu ajarkan, kami mau menyerahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan di bawah kaki Tuhan yang maha kuat, tangan Tuhan yang maha kuat, yang sanggup menolong dan menopang kami. Dan kami mau mencari kerajaan-Mu Tuhan lebih dahulu. Karena kami percaya semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapak buat sharing malam hari ini yang singkat. Kami bisa ketemu dan saling bertatap muka. Walaupun hanya via online, tapi kami bersyukur. Terima kasih, sekarang kami mau istirahat. Bapak memberkati istirahat kami. Dan besok kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Oke, boleh sapa-sapa sekarang saudara-saudara. Ada Pak Billy, shalom Pak Billy. Kameranya dong Pak Billy, kita pengen lihat nih Pak Billy. Ersya. Halo, Nanti saya matiin dulu ya. Halo, Bu. Halo. Iya, sorry ya, terlambat soalnya. Baru Ya, lihat linknya juga tadi. Nggak apa-apa. Oke ya. Besok masih ada ya? Kalau kita kata Pak Gembala 2 kali aja. Jadi mungkin saya pikir rencananya Kamis gitu. Gitu sih. Ya kalau memang sebenarnya sih pengennya setiap hari ya nggak apa-apa. Cuman kata Pak Gembala, 2 kali aja seminggu, ya udah kita ikut ya. Oh Pak Billy katanya nggak bisa nyalain kamera, benar udah tidur. Oke, makasih loh Pak Billy udah ikut hadir ya. Terima kasih. Nanti sama kangen. Irwan kemana Irwan? Di kamar, nggak tahu juga, nggak ada paket dia. Salam Jadi ya. pas buka jadi baru lihat linknya gitu. Ya, Terlambat. Ciani mau ngomong apa? Unmute dulu ya. Udah kebuka belum? Belum kebuka, Ci. Belum kebuka. Belum. Dari Pak O nggak bisa ya? Kalau saya harusnya bisa ya, tapi ini nggak kebuka. Sentuh Bu, sentuh ini bawah. Oke. Nah, udah tuh Bu Hani, udah tuh. Bu Hani mau ngomong apa sama Ersya, sama
Apu, pesan-pesan seorang ibu kepada anak-anak. Anak-anak tadi ketemu ya. Oh, tadi udah ketemu. Oh, oh ya udah. Oke deh ya. Sampai jumpa ya. Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu lagi. Baik. Tuhan Yesus Shalom. Selamat malam. memberkati. Cepat, Tuhan berkati. Ayudi, Ersya, Apu, Ciani. God bless you. Iya.